Pengakuan Babe Haikal sebagai anak biologisnya Soeharto dan hubungan klan Cendana dengan PA212. Ditulis Anto Cahaya di siworld.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Babe Haikal Hasan Baras, salah satu tokoh persaudaraan alumni 212 atau PA212, yang sekaligus konon sebagai pendakwa atau ustadz. Kembali dia membuat geger publik atas pengakuannya sebagai anak biologis dari Presiden kedua, Soeharto. Selalu aja berusaha mencari panggung, cara eksis agar terus mendesis. Berikut pernyataan Babe Haikal Hasan. Mari kita awali dengan setulus, seikhlas-ikhlasnya doa. Kirimkanlah pahala dari seluruh bacaan-bacaan hari ini, dan wabil khusus Al-Fatihah yang akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis. Karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Katanya sebelum membacakan doa tahlil di acara syukuran 100 tahun kelahiran Presiden kedua Soeharto di Masjid Agung At-Tin TMII Jakarta Timur, Selasa 8 Juni 2021. Tentu saja konteks pengakuan yang dimaksudkan oleh Babe Haikal tentu secara harafiah. Bukan berarti Presiden Soeharto ada hubungan khusus dengan Ibu Haikal, lalu lahirlah Haikal Hasan yang kita kenal sekarang. Sebab face atau mukanya Babe Haikal dominan ras dari Timur Tengah. Tak ada mirip-miripnya dengan Pangeran Cendana, Tommy Soeharto. Sudah menjadi rahasia umum sejak awal kalau kelompok PA212 disinyalir dekat dengan klan Cendana dari beberapa foto yang beredar dan faktanya memang terbukti. Entah mengapa kelompok persaudaraan alumni 212 masih terlihat eksis saja. Termasuk rangkaiannya dekat dengan beberapa tokoh seperti Prabowo Subianto saat pemilihan presiden di tahun 2014 yang lalu dan Pilpres 2019 kemarin sebagai pendukung berat. Dan juga sebagai pendukung militan Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam bahkan sampai sekarang. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang saat ini menjadi musuh utama klan Cendana. Mengingat beberapa kasus terkait aset negara dan hutang anak-anak Soeharto yang harus dibayarkan ke negara dan masih dikejar terus hingga sekarang. Maka tidak heran jika para pentolan persaudaraan alumni atau PA212 dan simpatisan seolah menjadi pengawal klan Cendana. Pengawal dalam bentuk massa yang terorganisir dengan balutan agama sebagai tunggangannya. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka PA212 terlihat begitu sangat setia kepada klan Cendana? Tentu ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan di antara mereka. Bentuk saling keterkaitan di antara keduanya dapat diasumsikan. Klan Cendana butuh PA212 sebagai bemper perlindungan dan sarana kekuasaan sebagai anak-anak yang pernah merasakan kenyamanan saat bapaknya berkuasa selama 32 tahun di Republik ini. Kemudian PA212 sangat membutuhkan klan Cendana sebagai sumber penghidupan organisasinya, dan juga sebaliknya sarana backing juga. Tentu saja di luar daripada itu, klan Cendana disinyalir masih memiliki banyak organisasi yang mengitari. Hanya saja kalau yang tunggangannya agama tentu lebih mudah menarik simpati.
Pada umumnya, organisasi keagamaan memiliki visi misi yang jelas dan mulia. Lebih besar porsinya ke sosial kemasyarakatan. Seperti halnya organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya. Bukan digunakan untuk alat perlindungan dan kekuasaan, menggunakan massa sebagai hukum jalanan, dan menekan aparat atau pemerintah dengan pengerahan massa. Demonstrasi sampai berjilid-jilid, menggeruduk kantor-kantor kepolisian, pengadilan, hingga kantor-kantor kepala daerah. Maka tidak mengherankan mengapa kelompok semacam PA212 dan yang berafiliasi ini sangat membenci pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab aliran dana baik dari dalam dan luar negeri diberangus habis. Tetapi mengapa masih hidup kelompok mereka? Ya tentu saja, sebab untuk aliran dana masih saja bisa dilakukan tidak mesti melalui rekening kan? Bisa lewat amplop tebal, salam tempel, tetapi setidaknya sudah banyak berkurang gaduhnya. Kelompok semacam ini sejak dahulu kala sudah ada dalam versi yang lain dan akan terus ada. Atau orang yang sering menganalogikan dengan preman berseragam dan mengatasnamakan agama sebagai tunggangannya. Dan peran para tokoh-tokoh semacam Rizik Syihab, Babe Haikal Baras, Bahar bin Smith, dan yang lain akan selalu dihidupkan. Kemudian bersinergi dengan tokoh-tokoh yang duduk di pemerintahan seperti Anies Baswedan misalnya. Lalu ada juga anggota dewan partai-partai politik, tokoh oposisi yang berafiliasi dengan mereka. Jika dibedah, satu persatu rangkaiannya sangat panjang, akan tetapi muaranya akan menjadi satu, yaitu sebuah kekuasaan. Sebagai ilustrasi yang paling nyata adalah saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu 2 periode di tahun 2004 hingga 2014, organisasi atau kelompok semacam ini berkembang sangat pesat. Pemerintahan SBY saat itu disinyalir melakukan pembiaran sebagai bentuk balas budi, sebab mereka memiliki sumbangsi atas kekuasaan yang telah diraih. Namun hal ini berbeda 360 derajat dengan pemerintahan Joko Widodo yang justru tidak membiarkan organisasi semacam ini bebas tumbuh dan berkembang. Organisasi tidak jelas dan jauh dari kata berkelas. Sebab dalam jangka panjang dapat merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Toleransi menjadi mati suri. Anak bangsa saling berkelahi. Bagi yang tak sepaham dicaci maki. Apa jadinya jika terus dibiarkan begitu saja ada di bumi pertiwi? Bisa melahirkan generasi dan pribadi biadab yang jauh dari kata beradab dan berakhlak mulia. Teriakan takbir kencang di jalan untuk menyerang. Sungguh ironis. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.